Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada shalihin sahabati tabi'in wal ulama'il 'amilin min al-musannifin al-mu'allifin mukhlisin wal musannifin wal muhaddisin faqihin fiddin susun ila hadratil 'alim al-'alam as-salim min 'abdillah al-hadra min asy-syafi'in rahimahullah wa sallallahu wa sallam ila hadratil 'alam al-'alim al-qadi al-khabir al-faqih al-syekh Imam Nawawi bin Muhammad al-Bantani Allah sallallahu alaihi وثم جميع المشايخنا ومعلمنا السليم وصلى الكرام في هذه الرسول وثم إلى جميع الأرواح من مشايخنا ومعلمين السليم وإلى حضرة النبي الفاسحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sahabat fadilah hadratal mukarramin wal mukarramin, para guru-guru, para asatidz wal asatidzah, kita bersama Al-Mukarramah Ibu Hajah Ustazah Ade Hermiati, Ustaz Taufiq, DKM Mushola Al-Amanah Islam Muhammad Al-Fatih, Ketua Pengajian, para pengurus Mushola Al-Amanah, para jamaah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini seperti biasa malam Sabtu ba'da maghrib kita sudah bisa berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim rutinan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bagian daripada langkah kita, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap kepada beliau yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi yang pada bulan ini kita peringati hari kelahirannya. Beliau ada manusia mulia yang jadikan teladan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat salam pula buat keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in, para ulama, para kiai. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perintah beliau Rasulullah SAW adalah diantaranya kita menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu di bulan Rabiul Awal, ta'lim ini kita jadikan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tingkatkan keinginan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau kita punya wudu, habis wudu jadi batal. Kalau apa? Zawalul akli, kalau hilang akal. Maksudnya hilang akal bagaimana? Kalau bahasa orang Cirebon itu malah langkah pikiran. Bukan langkah pikiran, maksudnya kagak lidah bagaimana? Itu dijelasin hilang akal itu. At-tamyizi an-nasyi'i anhu, hilang daya pembeda, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, nggak bisa ngebedain akal teh, nggak fungsi. Orang kalau akalnya keganggu, ya kadang-kadang yang kagak enaknya dicomot. Itu apa sih kayak coklat di meja, jangan disendok, be. Gitu. Jadi akalnya itu tidak berfungsi, tidak bisa membedain. Maka dikatakan penjelasannya ayat at-tamyizi an-nasyi'i anhu, daya pembedanya yang tumbuh pada akal itu hilang. Kalau ini pekerjaan baik dan buruk enggak ngeh, pokoknya yang penting gue meresep gitu. Nah kalau ada orang yang sudah kayak gitu, itu kegila-gila. Itu gila-gila apa aja, kegilaan. Binaumin, hilang akalnya dengan sebab tidur. Kok bisa hilang akal gara-gara tidur? Tidur yang bagaimana? Ai fil ghairil anbiya, tidurnya bukan tidurnya golongan para nabi. Tidur kita dengan tidur para nabi alaihi salam berbeda, beda jauh. Tidur kita dengan tidur para nabi. Kok beda? Wahwa, apa itu dimaksud tidur? Karena nabi mah, kalau nabi mah tidur ge matanya merem, hatinya terjaga. Kalau kita mah kalau merem mata ya bangkit dah. Bangun kerjain. Begitu bangun enggak berangkat kerja. Bagaimana berangkat kerja, orang saya di PHK, pantas atau tidur terus. Bangun kerja, orang kerja, belum ada yang manggil. Jadi kita tidur kita mah, kalau bahasa kita kalau kesel bangun sama yang tidur kan tidur kok bangke gitu. Digomeng-gomeng, oh bangun. Apa itu tidur? Ini para ulama zaman dulu, bukan ahli medis, udah ngejelasin. Tidur itu rihun latifatun ta'ti min kibarit dimagi fatubtiyal aina wa tasilu ilal qalbi. Angin yang lembut yang datang dari bagian depan rongga otak, fatubtiyal aina, maka terkantuklah mata, melewati mata, wa tasilu ilal qalbi, dari depan datang rongga otak, nanti nyampe ke hati. Jadilah kita tidur. Jadi ada udara yang lembut masuk ke rongga otak sampai ke hati, tidur. Fa ilam tasil, kalau udara yang lembut itu enggak sampai ke hati, kana nu'asa amo. Wah, itu enggak nyampe ke hati. Kalau nyampe tetap ke hati, tidur kita. Terus tahu-tahu 2 malam ya. Tidur apa macam. Wa istirkha'u, dan istirahatnya. Ini loh, di otak ada istirahat. Ngendor, mengendornya gitu. A'sabud dimagi, saraf-saraf otak, bisa babil akhirati, karena ada uap.
as-sa'adati minal mu'addati, yang naik dari lambung, dari perut ke atas. Ada uap yang naik teng kayak gitu. Cuma kalau udah begitu kopi 2 gelas kayak kurang. Wah, ini obatnya kudu tidur ini. Naik ke atas. Kalau udah begitu, tidur kita mah tidur yang tadi uap Abu Hiro, yang dari perut besar naik ke kepala, bagian rongga depan naik teng. Kalau udah tidur sampai ke hati, mata nutup, hati nutup. Beda dengan para nabi, matanya tertutup, hatinya terjaga. Itu adalah tidur. Wa dalilun naqdi bin naumi, dan dalil daripada batalnya wudu karena gara-gara tidur, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika'us sahi, kedua mata itu pengikat kelalaian. Fa'idana mas al-ainani, apabila tertidur terpejam itu kedua mata, istatlaqal wika, maka terbuka ikatan itu. Jadi kontrolnya hilang. Kalau mata tertutup, kontrol kita hilang. Ibu-ibu kalau lagi ngeten mau lahirin kan suka memerah mata itu, gebrak kemungkinan mau tidur. Kita Pak kalau lagi kerja tidur bisa. Kalau lagi barang-barang bahaya, jangan beri tidur Pak, bahaya. Hilang kontrol kita. Kalau beri tidur mau apa-apa lagi. Orang yang kecelakaan di jalan, melenyap itu, kontrolnya hilang, tidur. Maka orang yang sudah lelah menuju kepada ngantuk, ada dimag itu terisi rongga-rongga otak oleh udara-udara, lelah, dulu diistirahatkan. Hilang kontrol kita. Pamanama, siapa orang yang tidur, kalian tawadhu, wudu. Jadi kalau punya wudu, tidur batal. Nanti penjelasan di bawahnya adalah harus situ dulu, kalian tawadhu, wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah. Atau selain tidur, atau selain tidur hilang akal, selain tidur. Jadi saat batal wudu itu hilang akal. Hilang akal pertama sebab tidur, atau selain tidur. Apa hilang akal selain tidur? Kajununi, gila. Gila yang membuat tidak bisa membedakan. Ya, orang-orang gila Pak, nauzubillah min dzalik. Ini mau keprobetan di tong sampah, nyari apa tahu. Jalan ke jalan depan dia pakai celana, resep. Pada sadar dia. Jadi orang gila mah nggak bisa ngebedain. Maka orang gila terlepas daripada hukum taklifi. Rufi'al qalamu 'ala thalathah. Terangkat atau diangkat kolam itu catatan, nggak dicatat, nggak direkam, nggak dihitung perkara-perkara kepada 3 hal, diantaranya gila. Orang gila mah kagak dihitung, nggak kena taklif, nggak ngapa-ngapa dia mah kagak sholat gitu, nggak ngapa-ngapa dia mah kagak ngaji juga. Orang gila. Saya pengen kagak sholat biar gak diomelin, bagaimana ya? Gila. Biar bini tenang, kagak mau nyumbay, kita tiba ketinggalan sholat, ya gila. Alhamdulillah ini. Dia nggak dihitung, nggak direkam orang gila. Itu orang gila mau pada Jumatan di jalan, ya orang gila. Orang waras Jumat. Oh, belum tentu Pak yang di jalan, siapa tahu dia malah lagi perjalanan lagi salah. Gila yang pertama. Apa itu gila? Selain daripada tidur itu hilang ingatan, hilang akal, apa? Jawalul idrak minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakati fil a'dha'i. Gila itu
hilangnya daya tangkap minal qalbi yang datang dari hati, tetapi ma'abaqil quwwah dia masih punya kekuatan wal harakah dan bisa bergerak-gerak. Ya, orang gila pada jalan-jalan, tenaganya Pak kalau kita jorokin kencang gini ya. Jadi yang hilang hilangnya daya tangkap, daya pemahaman, al-idrak, tapi masih punya kekuatan bisa bergerak anggota tubuhnya. Au-sar'in, atau hilang akal di sini selain gila ada sar'in, ayat. Apa ayat? Epilepsi, bukan otopsi ya. Epilepsi. Bahasa yang lain selain itu kekerenan. Celeng. Bukan celeng babi, bukan. Oh, apa? Sakalor, sakaler, sakidul, sakalor, celeng. Wahwa daun yusabbahul junun, penyakit yang mirip kayak gila. Itu ayan, sama dia kayak orang begini. Wasahibuhu, yang penyakit ayan mah ghaliban umumnya yasiru ala wajhi fil ardi sokanan yusru, ya jatuh ya, yasiru ala wajhi fil ardi, lagi duduk nih tuh gue jatuh. Saya pernah itu melihat itu jatuh kebalik, kau besut gue jidatnya darah. Itu ayan itu. Kalau waras apa orang ini, coba bapak kalau hilang kontrol kebalik. Jadi kira-kira kalau idraknya tidak berfungsi. Nah kalau lagi wudhu ayan, habis itu sadar lagi, ngeh lagi, wudhu lagi. Orang yang gila batal wudhunya. Orang yang ayan, penyakit ayannya datang, batal wudhunya. Ada orang perempuan zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan Bani Habasyi, punya penyakit ayan, celeng. Asal lagi ibadah kalau di sekitar Ka'bah, celengnya datang, ubur-uburan. Perempuan itu kalau lagi ayannya datang, auratnya kesingkap, kelihatan sama orang banyak. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, epilepsi, perempuan. Kalau lagi airnya datang kebuka auratnya, malu. Terus kata Rasulullah, saya doain apa ya Rasulullah biar sembuh. Malu ayan mulu. Kalau ayannya ayan bakar enak, ayan goreng. Kata Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau telah disiapkan surga oleh Allah kalau engkau sabar dengan penyakitmu, ayanmu. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Kau sudah disiapkan surga asal syaratnya sabar dari penyakitmu. Ya tapi kalau engkau pengen sembuh ya saya meminta juga, minta doa juga sama Allah biar ente sembuh gitu. Oh gitu ya Rasulullah, kalau saya sabar katanya surga. Iya. Ya bagiannya saya mah ayan-ayan dah. Iya. Yang penting masuk surga. Jadi bagian ini nggak didoain, bagiannya ayan dah. Ya. Tapi anuannya Rasulullah, kalau saya ayan jangan sampai kesingkap aku, malu gitu. Lalu Rasulullah mendoakan agar ketika si perempuan ini ayan, saya lupa namanya ya, si perempuan ini ayan tidak tersingkap, tapi nggak bisa sembuh, Jadi ya Allah, ternyata cara untuk mencapai ridhonya Allah, meraih rahmatnya Allah, surganya Allah bisa dengan jalan sakit, asal syaratnya sabar dengan penyakit itu. Kamu nggak sakit, dengan kamu sembuh aja. Perempuan ini mau bagi saya mau jadi garis muda. Kalau yang begitu, yang ngomong Nabi bisa tuh. Kalau yang ngomong saya kali orang percaya. Nabi bisa
Tidak. Au khablin atau stres, hilang akal gara-gara stres. Ya stres sama kenapa aja dah, sehingga hilang akal, hilang kendali, kagak kagak bisa membedakan. Zihabul aqli, stres itu hilangnya akal, perginya akal, wa fasaduhu, dan tahapan minal jununi, kerusakan kepada menuju kepada gila. Jadi stres itu belum gila, baru mau langkah-langkah menuju tahapan gila. Udah stres itu kan gitu ya. Jangan di stres sekali, kalau 10 kali stres udah nyampe. Nah, uzubillah ini stres. Ya stres itu tekanan, depresi, beban pikiran yang bertumpuk sehingga tertekan. Kalau hati, jiwa ini sudah tertekan, ya udah, nggak ngomong ngaco jadinya, saraf error. Yang lebih parah lagi kalau gangguan itu nyampe di hati berkepanjangan, bisa jadi penyakit, gampang terkena penyakit. Stres juga bahaya nih. Maka orang yang beriman bertakwa mah dia senantiasa lapang dada, nerima yang sedikit, yang banyak umur, yang sedikit nerima hasilnya, maka jauh daripada stres. La takhafu wa la tahzanu, enggak khawatir, enggak ngeri, enggak takut, enggak sedih. Orang-orang pada kebahagiaan saya enggak sedih. Orang-orang pada punya saya enggak sedih. Sebab kalau sedih awal mula stres, gelap hati, mikirin dunia, zulam hati. Maka orang yang mikirin kehidupan dunia, gelap hatinya, awalan stres. Kalau stres berarti tahapan menuju gila. Nah, orang yang kita difilter dengan sholat 5 waktu, itu upaya supaya tidak tertekan hatinya, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ya Allah pengen banget ibadah kepada Engkau, baik melaksanakan perintah maupun meninggalkan larangan. Tapi saya nggak punya daya kekuatan, nggak punya apa-apa. Pengen ibadah pakai harta nggak punya, pengen pakai badan lemes, lemah, maka iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan selalai-lalainya kita sholat, ninggang pas baca Fatihah, jangan sampai kita lalai itu, terutama pas ninggang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknain dah, ya Allah saya pengen sholat, pengen ibadah, pengen ngaji, pengen bener, pengen begini, pengen begitu, pengen, tapi nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Wa iyyaka nasta'in, sehingga hanya kepada Engkau kami mohon tolong. Bisanya kita ngaji, bisa kita ngomong. Maka orang yang sholatnya meresapi, merenungi, menghadirkan, memahami bacaannya, sudah mengobati hatinya daripada kegelapan menuju kepada tadi gelap hati. Awalan stres, tahapan menuju gila. Insyaallah. Kemudian awatahin teh hilang akal gara-gara terkejut, terpesona, apalagi terkagum-kagum, hilang akal. Contohnya ada Siti Zulaikha dicemooh oleh kaum ibu-ibu. Ya, Siti Zulaikha demen sama bocah hijau yang masih muda. Siapa? Nabi Yusuf. Kata Siti Zulaikha, awas lu, belum tahu Nabi Yusuf sih gitu. Undang arisan kalau itu mah. Mama diundang ngumpul, rujak mamanya di rumah. Harus siap rujak, sudah takut. Emang mangganya ada orang, ada rambutan mentil orang depan. Undang ibu-ibu
buah-buahan sama pisau. Yo, ibu-ibu silakan dinikmati buah yang sudah dihidangkan. Oh ya siap. Udah lagi megang pisau sama buah, Nabi Yusuf suruh lewat. Yusuf, lewat. Ngapain lewat? Lewat Nabi. Itu ibu-ibu terpesona Pak. Melihat Nabi Yusuf begini, yang diiris bukan buah, tangannya. Kalau dia punya wudhu, batal karena hilang akal. Apa zaman sekarang bahasa kaya di YouTube itu? Spesimen apa spesialis? Nah, spesialis ya? Iya anak gitu. Ayo diirisin tangannya, udah Nabi Yusuf di balik itu, aduh perih. Seketika itu, nah yang begitu ya, batal. Bapak-bapak nih lagi naik motor gini, kayak kambing. Sampai hilang ingatan, sampai kejedok tukang bakso. Batal lo punya duduk. Itu namanya atahidah. Itu bunyi sih. Kita lihat bahwa nafsul akli min ghairi jununi aw dhahadi hayat. Nah, jadi atahidah gara-gara malu ya. Atau takut, terpesona, terkagum itu masuk. Dia spesialis waktu bahasa susah. Bahasa anak itu. Dia terpesona, kagum. Aw sakarin atau mabok. Mabok sampai lupa ingatan. Ada orang mabok nggak tahu hari, Pak. Bang, ini hari apa ya? Tahu tuh ya. Berteler. Lupa hari. Ada nggak yang mabok kayak itu? Ada. Lupa hari, lupa waktu. Sampai nggak tahu matahari tenggelam dan terbit. Ada riwayat seorang sufi bercerita punya tetangga tukang mabok. Itu tukang maboknya berlebihan, masyukat ini berlebihan, sehingga dia nggak kenal hari, nggak kenal waktu, nggak kenal hari apa. Dinasehatin nggak kena, diomongin nggak dapet. Orang mabok, ya mabok ya susah ya. Boro-boro jadi kenalin nama bacaan usholi fardhul maghrib, orang hari nggak kenal, dia juara apa belum? Ya mabok. Nah orang mabok lagi punya wudhu terus dia mabok, sampai hilang ingatannya, daya tangkap hidroknya, maka batal. Apa itu mabok? Wafazadun fil akli, kerusakan akal, ma'idrabi wa ikhtilatin, yang disertai kekacauan pikiran, semrawut pikirannya, wahtilatin, dan apa ngomongnya yang ngaco, ngaco kemana gaya. Au maradin, atau sakit, wa yahalatu kharijah anil tibai, sakit yang keluar daripada tabiat, rasa sakit yang membuat hilang ingatan, saking sakitnya. Kesononya adalah igma, pingsan. Jadi tadi rasa sakit yang membuat akal hilang, terganggu, saking sakitnya. Jadi apa ya? Ya lepas kontrol juga. Batal. Kemudian berikutnya igmain, yaitu pingsan. Apa itu pingsan? Jauh idrok, hilangnya daya tangkap minal qalbi, daripada hati. Ma'in qita'il quwwah, sambil nggak punya kekuatan. Kalau tadi lagi lama masih punya kekuatan, bisa bepergian, daya tangkapnya pingsan. Maka sebaliknya, daya tangkap yang nggak ada, pingsan, lulus, lir, kapas, kaibunan, lemes, pingsan. Nah, dia ngilang tuh. Min inqatil quwwa wal harakah, nggak punya kekuatan, nggak punya daya pergerakan dalam anggota. Wakila dikatakan
Pingsan itu imtilal butunid dimagin min balghamin baridin ghalidin, penuhnya rongga otak oleh lendir-lendir. Balgham baridin yang lendir, yang dingin. Dia ada lendir-lendir di kepala kita. Wa huwa sahun yadikul insan ma'akutul a'dha'il bi'inatin, gara-gara penyebab sesuatu, gara-gara sakit yang berlebih. Sakit, kalau kita sakit banget pingsan Pak. Nah kalau punya wudhu pingsan batal, jangan langsung begitu siuman sholat, nggak boleh. Wudhu beda dengan pingsannya para nabi alaihimus salatu wassalam. Kenapa? Karena para nabi mah pingsannya wal igma'u jaijun, gitu kayaknya. Wal igma'u pingsan mah bisa terjadi kepada para nabi alaihimus salatu wassalam. Beda sama tidur. Tidur kita dengan tidur para nabi beda. Kalau pingsan bisa terjadi kepada nabi. Wala nabi bikmamin, tapi para nabi mah kalau punya wudhu umpamanya pingsan nggak batal wudhunya gara-gara pingsan. Beda sama kita. Kenapa? Li'annahu maradun min ghalabatil auja' fil hawasi Allah ilatifaqad dunal qalbi, karena pingsan itu adalah rasa sakit yang sangat menyerang pada anggota tubuh, bagian zahir, bukan bagian kolbu. Jadi artinya kehebatan para nabi itu terjaga kolbunya dari berbagai macam penyakit, dari rasa sakit. Kalau zahir mah keserang sakit bisa pingsan, maka Muhammadun basyarun ya walaysa kal basyari. Jadi Nabi Muhammad sama seperti manusia, berdarah, lapar, begitu. Pingsan ya pingsan, sama. Ada riwayat yang menceritakan Nabi Muhammad SAW pingsan ketika mendengar informasi dari malaikat Jibril ada satu pintu di neraka yang itu pintu itu buat umatnya. Begitu mendengar itu Nabi pingsan, dibangunin oleh malaikat Jibril. Li'annahu idza hafidzat qulubuhum min naumi, apabila para nabi dijaga hatinya ketika tidur, komo yang lebih rendah daripada alladzi huwa ahaqqu minal ilma kama warada fi hadis tanamu aynina wa la tanamu qulubina, tanamu ayununa wa la tanamu qulubuna. Berterpejam mata saya, tidak terpejam hati kami semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf kalau sedikit, namun tadi mau dimaklumi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita insyaallah bertemu kembali dalam sehat afiat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.